أنت الوهاب. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والبخل. الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang pantas kita agungkan dan yang pantas kita puji. Selalu kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat lainnya. Yakin dan percayalah, jikalau kita menghitung-hitung semua nikmat Allah, kita tidak akan sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sehingga dengan nikmat yang banyak tersebut kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk berubudiyah kepada Allah, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap langkah dan ayunan tangan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ketika di akhir hayatnya, ketika akan dipanggil oleh Allah, ketika akan dicabut nyawanya, ia hanya mengingat tentang ummati, ummati, ummati. Beliau hanya memikirkan kita umatnya, bagaimana kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, maka sudah seharus dan sewajibnya kita selalu berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib mengingatkan kepada kita semuanya, terutama bagi diri khatib sendiri, mari kita selalu memperbarui hati kita, memperbarui diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa inilah nantinya yang akan membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dan terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia termulia, kata Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan khutbah ini kami berikan judul, yaitu sikap seorang mukmin ketika menghadapi musibah. Sikap seorang mukmin ketika menghadapi sebuah musibah. Musibah beruntun menimpa bangsa dan negara kita, menimpa lingkungan kita, menimpa daerah kita, menimpa keluarga kita, bahkan menimpa diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran peluangnya hanya ada 3. Pertama, bisa jadi ujian menimpa orang-orang yang beriman. Kedua, bisa jadi teguran menimpa orang-orang yang lalai akan perintah Allah. Dan yang ketiga, bisa jadi hukuman ataupun azab menimpa orang-orang yang jauh ataupun enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum surat yang ke-30 di ayat yang ke-41, Allah mengatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Di ayat ini jelas Allah mengatakan semua musibah yang terjadi pada diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, itu diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Untuk itu tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah musibah yang datang kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita itu diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak di antara kita, masih ada di antara kita yang menyalahkan satu kelompok. Musibah ini terjadi diakibatkan oleh pemerintah yang zalim. Belum tentu. Bisa jadi diakibatkan oleh pemerintah yang zalim. Bisa jadi diakibatkan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak amanah dalam dagangannya. Bisa jadi mereka yang berdagang tidak jujur dalam dagangannya. Bisa jadi ini diakibatkan oleh mereka yang tidak enggan, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi ini kesalahan kita secara berjamaah. Maka jangan salahkan satu kelompok, karena bisa jadi musibah itu diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bagaimana cara kita menyikapi setiap musibah yang datang kepada diri kita? Sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Khalilullah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau memberikan contoh tauladan kepada kita semuanya, bagaimana cara kita menyikapi setiap musibah yang datang kepada diri kita. Beliau menyikapinya dengan dua cara. Yang pertama sabar, dan yang kedua husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan dua cara ini beliau lulus di setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Yakin dan percayalah jamaah semuanya, jikalau kita mencontoh sikap yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim ini, yakin dan percayalah musibah yang datang kepada diri kita akan menjadi nikmat dalam pandangan keimanan. Akan menjadi nikmat dalam pandangan keimanan. Jika kita yakin bahwasanya musibah itu kita hadapi dengan sabar dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang pertama yaitu sabar. Kita sabar menerima setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar artinya kita terima pemberian Allah, kita jalani sebaik dan seterbaik mungkin, lalu kita cari solusi terbaik dalam setiap masalah yang datang kepada kita. Ini yang dinamakan dengan sabar. Yakin dan percayalah, ketika kita sudah sabar, maka yakin ketika itu Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Yakin dan percayalah, ketika kita sudah sabar, maka pertolongan Allah itu akan datang kepada diri kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang kedua yaitu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, janganlah menyangka kepada dirinya. Ketika datang musibah, ia mengatakan bahwasanya ini adalah laknat, karena laknat turun kepada orang-orang yang bermaksiat, teguran turun kepada orang-orang yang lalai akan perintah Allah, dan ujian turun kepada orang-orang yang beriman. Maka katakan setiap musibah yang datang kepada diri kita ini adalah ujian dari Allah. Dengan begitu kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita menandakan diri kita bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam hadits qudsinya,
Ketika Allah mencintai satu kaum, mencintai satu manusia, maka Allah akan memberikannya ujian. Dan dengan ujian itu ia mengingat-ingat dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percayalah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, yakin dan percayalah, maka Allah cinta kepada kita. Dengan begitu kita akan mengingat, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian itu peluangnya hanya ada dua. Pertama, lulus, maka kita akan naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak lulus, maka kita akan turun kepada kelas yang lebih rendah. Maka tanamkan pada hati kita, tanamkan pada diri kita, setiap ujian yang Allah berikan, kita akan lulus dalam setiap ujian yang Allah berikan. Dengan begitu kita akan naik kelas kepada tingkat yang lebih tinggi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kepada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam menyikapi setiap musibah yang Allah berikan kepadanya. Ada beberapa musibah ataupun ujian yang Allah berikan kepada beliau. Yang pertama, ujian keimanan. Beliau mengembara mencari Tuhan. Dalam perjalanan beliau melihat bulan, inilah Tuhanku. Lalu bulan pun hilang. Beliau berkata, aku tidak akan menyembah sesuatu yang hilang. Lalu beliau melihat bintang, inilah Tuhanku. Bintang pun lenyap, aku tidak akan menyembah sesuatu yang lenyap. Lalu esoknya nampaklah matahari yang bersinar terang menyinari bumi ini. Lalu matahari pun tenggelam. Aku tidak akan menyembah sesuatu yang tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, aku tidak akan menyembah sesuatu yang hilang. Aku tidak akan menyembah sesuatu yang lenyap. Aku tidak akan menyembah sesuatu yang tenggelam. Tetapi aku akan hadapkan wajahku kepada yang menciptakan bulan, kepada yang menciptakan bintang, kepada yang menciptakan matahari. Inilah yang sering kita baca dalam salat kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak termasuk kepada orang-orang yang musyrik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Ibrahim lulus dalam ujian keimanan ini sehingga beliau menemukan Allah yang sesungguhnya. Lalu ujian yang kedua, beliau berhadapan dengan raja yang sangat kejam, Raja Namrud. Beliau dibakar hidup-hidup. Namun beliau yakin dan percaya pertolongan Allah akan datang kepadanya. Api yang pada hakikatnya merupakan panas, namun api merupakan makhluk Allah. Tentu api akan tunduk kepada yang maha menciptakannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-69, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Api yang pada hakikatnya panas menjadi dingin. Kenapa? Karena api merupakan makhluk Allah, sehingga ia tunduk dan patuh kepada yang menciptakannya. Nabi Allah Ibrahim lulus dalam ujian ini. Lalu datang lagi ujian berikutnya. Beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih anak satu-satunya, Ismail alaihissalam. Beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Lalu Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Ismail pun jawab, lakukanlah segera perintah Allah, ya Allah. Lakukan segera perintah Allah, dan semoga engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Inilah ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga sampai saat ini kita mengenang peristiwa, kita merayakan peristiwa yang dinamakan dengan Hari Raya Kurban. Inilah hikmah yang kita dapat saat ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita menyikapi setiap musibah yang datang kepada diri kita dengan sikap sabar
husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan setiap musibah yang datang kepada diri kita, katakan ini adalah ujian, karena ujian turun kepada orang-orang yang beriman, teguran turun kepada orang-orang yang lalai akan perintah Allah, dan azab ataupun hukuman turun kepada orang-orang yang jauh, yang enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan ini adalah ujian. Dengan begitu kita sudah termasuk kepada orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah, dan kita sudah termasuk kepada orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tashuana wa ta'abudana wa tahmil taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.